Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Khalik. NIM saya 2502021110188. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah, yakni meresum buku Fikih Muamalah. Jadi yang saya resum dari buku Fikih Muamalah karya Dr. Prilia Kurnianingsih. Tahun terbitnya itu pada tahun 2021. Langsung saja ke pendahuluan buku. Buku Fikih Muamalah ini membahas tentang hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dalam bidang ekonomi maupun sosial. Fokus utama buku ini yaitu memberikan pemahaman bahwa setiap aktivitas ekonomi dalam Islam itu harus sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari riba, gharar, serta penipuan. Buku ini juga menekankan bahwa muamalah itu bersifat fleksibel. Artinya hukum dasar transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Langsung ke bab 1 tentang pengantar fikih muamalah. Bab ini menjelaskan konsep dasar fikih muamalah itu sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dalam urusan harta dan transaksi. Muamalah berasal dari kata amala, yaitu saling berinteraksi, dan tujuannya itu menciptakan keadilan dalam ekonomi. Hukum dasarnya muamalah itu mubah atau boleh selama tidak ada larangan syariat. Lalu prinsip-prinsip muamalah, yaitu bab ini menjelaskan prinsip utama dalam transaksi Islam itu seperti keadilan, kerelaan kedua pihak, lalu kejujuran dan transparansi, dan tidak ada unsur penipuan, dan tidak ada riba. Prinsip ini menjadi dasar semua bentuk akad dalam Islam. Lalu selanjutnya itu konsep harta dan kepemilikan. Jenis kepemilikan itu yaitu individu, umum, dan negara. Cara memperoleh hartanya itu yaitu dengan jual beli, warisan, hibah, maupun kerja. Islam itu menekankan bahwa harta adalah amanah dari Allah dan harus digunakan secara halal. Lalu poin yang keempat yaitu akad dalam muamalah. Akad adalah perikatan antara dua pihak dalam transaksi. Rukun akad yaitu pihak yang berakad, lalu objek dan sigot atau ijab kabul. Syaratnya akad itu yaitu jelas, tidak merugikan, dan disepakati. Dan akad juga menjadi dasar semua transaksi Islam. Lalu yang poin kelima, jual beli atau al-bai'. Bab ini menjelaskan jual beli dalam Islam. Rukun jual beli yaitu penjual, pembeli barang harga dan ijab kabul. Syaratnya yaitu barang halal, milik sendiri, dan jenis spesifik. Lalu jenis jual beli yaitu tunai, kredit, salam, dan istisna. Tujuannya yaitu menghindari dari penipuan dan ketidakadilan dalam perdagangan. Lalu yang keenam, riba dan larangan. Riba adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi. Riba nasiah adalah tambahan karena penundaan pembayaran. Lalu selanjutnya itu riba fadli, pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Islam melarang riba karena merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Lalu ke bab 7 yaitu akad tabarruk. Akad tanpa keuntungan komersial itu seperti hibah atau pemberian, sedekah, wakaf, pinjaman. Tujuannya itu membantu sesama dan memperkuat solidaritas sosial. Lalu selanjutnya yang ke-8 itu akad tijarah. Akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti mudharabah, kerjasama modal dan tenaga, terus musyarakah, kerjasama modal bersama, lalu ijarah itu sewa menyewa, lalu murabaha jual beli dengan margin keuntungan.
Lalu yang kesembilan yaitu akad perjaminan dan perwakilan seperti kafalah, peminjaman, penjaminan, rahan, gadai, terus wakalah, perwakilan. Digunakan ini tuh digunakan dalam sistem keuntungan modern seperti bank syariah. Lalu yang ke-10 aplikasi kontemporer. Buku ini juga membahas penerapan fikih muamalah dalam ekonomi modern seperti perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi, dan e-commerce. Penekannya adalah bahwa teknologi modern itu tetap harus sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya buku fikih muamalah karya Prilia Kurnianingsih itu menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi itu dalam Islam itu berlandaskan kejujuran, keadilan, kerelaan kedua pihak dan bebas dari riba maupun penipuan. Buku ini juga sangat penting sebagai dasar pemahaman ekonomi Islam modern karena menghubungkan teori fikih klasik dengan praktik ekonomi kontemporer seperti pembankan dan transaksi digital. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.